Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa polisi juga seorang polwan cantik bernama Mariano, di mana mereka sedang bertugas mengawal seorang saksi yang rencananya akan pergi ke suatu persidangan, dan perjalanan mereka mulai memasuki kawasan hutan bersejarah yang menjadi saksi bisu di saat tragedi pawai kematian pada Perang Dunia Kedua. Beberapa saat kemudian rombongan itu terhenti dikarenakan adanya seorang pengembala yang sedang melintas, dan setelah perjalanan itu dilanjutkan, mereka pun kembali berhenti. Namun bedanya, kali ini tanpa ada alasan yang jelas, terlihat salah satu polisi turun dari mobil paling depan dan inilah yang dia lakukan. Usut punya usut, mereka adalah para polisi yang diperintahkan untuk menghabisi semua orang yang ada di dalam mobil tersebut. Namun siapa sangka rupanya Mariano masih berusaha bertahan hidup. Meski dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dia segera mengambil sebuah bukti untuk melihat daftar nama-nama para pejabat yang masuk dalam jaringan narkoba. Setelah malam tiba, Mariano pun bersembunyi karena melihat kedatangan salah satu mobil polisi yang menuju ke arahnya, yang ternyata para polisi ini ditugaskan untuk menghitung jumlah mayat sebelum mereka membersihkan tempat kejadian itu. Namun salah satu petugas yang sudah beberapa kali menghitungnya harus dibuat terkejut lantaran tidak menemukan mayat Mariano alias si polwan cantik. Sir, kulang ng isa. Si Mariano. Salah satu polisi akhirnya menemukan di mana Mariano bersembunyi, tapi ia berusaha menyerang dan kabur ke dalam hutan. Yang ketika lari menjauh dari mereka, Mariano yang tidak melihat ada lereng pun jatuh ngegulutuk saat itu juga. Untung saja para polisi memilih untuk tidak melanjutkan pencarian karena mereka berpikir jika Mariano akan mati kehabisan darah. Tama na yan. Paduguin mo na lang. Di saat Mariano tersadar, ia segera membuka luka tembak kemarin yang ternyata lumayan parah. Maka dengan begitu, Mariano berusaha merobek seragamnya untuk mengikat setiap lukanya sehingga aliran darah tertutup sementara. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Sony dan satu rekannya bernama Kong, di mana Sony yang merupakan ajudan pejabat ini pun begitu kecewa ketika mengetahui jika Mariano masih hidup. Apalagi ketika melihat salah satu polisi yang terluka itu pun, Sony langsung menghabisinya karena dinilai akan menjadi masalah di kemudian hari. Pahiram, sandali lang. Meskipun mereka sudah meyakinkan jika Mariano akan mati sendirinya, namun Sony tidak begitu percaya pun meminta kepada semua anggotanya untuk segera ikut masuk ke dalam hutan dan bergerak mencari mayat Mariano. Dan faktanya di sana mereka menemukan sisa robekan seragam Mariano yang menjadi salah satu bukti jika saat ini dia masih hidup. Beralih ke Mariano, ketika dirinya mencoba untuk berjalan, tiba-tiba saja dia terjatuh karena tak kuat menahan rasa sakitnya. Tapi setelah melihat botol milik para pejuang, dia pun termotivasi kembali bangkit untuk berusaha mencari jalan keluar. Lalu di saat menemukan sungai, maka dia langsung memanfaatkannya untuk melepaskan dahaganya, sehingga itu sedikit membuatnya lebih baik. Di saat sedang bebersih itulah dia dikejutkan oleh seorang anak kecil yang berdiri memperhatikannya, di mana anak yang bernama Nawi ini pun mulai menghampirinya sambil membawa dedaunan untuk mengobati luka Mariano itu. Namun tiba-tiba seekor anjing datang menyerang mereka, sehingga inilah yang terjadi. Tak lama kemudian Kong tiba-tiba saja muncul dan melihat Mariano, sehingga baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Di sini Mariano berusaha untuk memberikan perlawanan, namun lagi-lagi dia dibuat tak berdaya dengan lawannya. Berbeda dengan Kong yang masih bisa bertahan dan mulai menghampirinya yang berniat untuk menghabisinya, akan tetapi
Ketika Sony datang, ia sangat dibuat terkejut setelah melihat Kong dan anjingnya sudah tewas. Oleh karena itu, salah satu anak buah meminta agar menghentikan pencarian dan menyerahkan kasus ini kepada tim pembersih. Namun saking kehelna si Sony, ia pun menghiraukan saran tersebut dan malah meminta mereka semua untuk tetap melanjutkan perburuan. Susunod ba kayo sa kanya o sa akin? Sementara itu, Nawi yang merasa kasihan pun membawa Mariano ke rumah untuk diobati. Diketahui jika mereka merupakan suku yang dikenal dengan nama suku Aeta yang tinggal di pegunungan, lebih tepatnya di Pulau Luzon, yang mana secara fisik orang-orang suku Aeta ini tentu saja jelas berbeda dengan penduduk Filipina pada umumnya. Suku Aeta sendiri disebut penduduk asli Filipina. Mereka menjadi salah satu suku pertama yang menghuni negara ini. Tapi kini suku Aeta telah berkurang populasinya dikarenakan dipaksa untuk dipekerjakan dalam pertambangan ilegal. Sedangkan warga yang tersisa dituntut mengikuti perubahan zaman, yang dimana suku Aeta ini menolak akan perubahan tersebut. Pero ang pagtaka, ya angga hapa at kita mo halalo. Hatalu tak mengenal ringan tamu, ya nagelekun. Ayah Nawi juga berkata jika mereka sudah betah tinggal di sini meski tidak pernah ada bantuan dari pihak manapun. Maka dari itu, si ayah sempat mempertanyakan tentang Mariano yang ditakutkan akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka, apalagi jika tanah ini harus jatuh ke tangan para penguasa, mengingat sulitnya dahulu mempertahankan tanah ini dari para penjajah. Baka anak kinama ibalag ko milo ta ang kunaning kaatag. Iya bay mauman itabay tatang no atamu bayuun. Keesokan harinya terlihat Mariano sudah tersadar dengan kondisi yang kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlihat kakak Nawi datang membawa baju bersih untuk Mariano kenakan. Setelah itu, Mariano menghampiri si ayah yang berniat untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih atas pertolongannya. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Hal itu pun langsung ditolak oleh si ayah karena faktanya ayah Nawi ini hanya ingin Mariano mengingat kebaikan yang telah mereka berikan, di mana Mariano sangat mengerti ucapan si ayah yang mana itu hanyalah sebuah sindiran bagi para petinggi. Hingga akhirnya Mariano pamit pulang yang rencananya akan diantar oleh Nawi untuk menuju jalan keluar dari tempat tersebut. Hindi kayo naro. Kaungad ko na angken. Setelah beberapa saat kemudian terlihat Sony dan anak buahnya pun telah sampai di pemukiman keluarga Nawi, di mana dia langsung masuk dan duduk begitu saja tanpa salam dulu ke keluarga ini yang sedang akan melangsungkan makan siangnya. Terlihat sangat ketakutan yang ditunjukkan oleh ibu dan kakak Nawi, mengingat suku Aeta ini memiliki trauma atas apa yang telah mereka lalui selama ini. Di sana Sony menceritakan kisah 10 tahun yang lalu di mana dia sempat terkena goresan pada saat berperang dengan suku Aeta, sehingga kini dia merasa ada kesempatan untuk membalas dendam sebab mereka merahasiakan keberadaan Mariano, yang ketika rasa benci menutup akal sehatnya Sony, ia pun langsung melakukan pembantaian saat itu juga. Di sisi lain, Mariano yang berencana untuk berpisah pun dibuat bingung ketika Nawi panik melihat kepulan asap hitam di arah rumahnya. Merasa ada sesuatu yang buruk terjadi pada keluarganya, Nawi pun segera berlari kembali ke rumahnya, begitu juga dengan Mariano. Dan benar saja betapa hancurnya hati Nawi ketika menyaksikan rumah dan seluruh keluarganya sudah tewas hangus terbakar. Dari penemuan puntung rokok itu, Mariano bisa langsung mengetahui jika pelakunya adalah Sony. Untuk itu, dia membantu Nawi dahulu menguburkan keluarganya dengan layak sebelum berniat membalaskan dendamnya. Namun ia pun sadar jika peluru yang dimilikinya sudah hampir habis, maka Nawi mengajaknya untuk menuju ke sebuah tempat yang entah kemana itu. Pinakuha ni bakit kamu.
Mereka pun tiba di sebuah goa yang merupakan bekas tempat persembunyian pada masa Perang Kedua. Di sana ia diperlihatkan pada sebuah senjata api laras panjang lengkap dengan satu kotak peluru yang masih utuh, di mana senjata itu bernama Arisaka yang dikenal sebagai senjata mematikan dan menjadi senapan andalan bagi para tentara Jepang dahulu. Sementara itu, Sony dan para bawahan berhenti di tepian sungai sambil menikmati jarcok dan kopi gudai dengan pemandangan indahnya. Tetapi di balik itu, Sony begitu berambisi untuk menghabisi Mariano karena nyawa mereka lah yang jadi taruhan jika gagal dalam misi ini. Hanggang kailan tayo ganito, boss? Hanggang sa sigurado tayong hindi na problema si Mariano. Ya, sebuah tembakan pun melesat tepat ke salah satu dari mereka hingga membuatnya tewas, yang ternyata itu adalah Mariano dengan menggunakan senjata Arisaka yang sudah ditemukannya pada malam tadi, di mana dia kembali berhasil menembak satu polisi lain yang menjadikan Sony serta anggota yang tersisa berlari mencari tempat berlindung. Dalam persembunyiannya, Sony meminta sang anak buah untuk melihat situasi sehingga dari kejadian itu dia pun kembali mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Namun tak disangka Mariano sudah berdiri tepat di hadapannya sambil menodongkan senjata ke arahnya. Di sana Sony berusaha mengintimidasi supaya Mariano kehilangan fokus, dan hal tersebut berhasil membuat tembakannya meleset sehingga dengan tenaga yang tersisa, Mariano pun terus berusaha melawan Sony yang mencoba untuk menghabisinya, tetapi inilah yang terjadi. Ya, Nawi dengan perasaan dendamnya pun menusuk leher Sony sehingga ia pun meninggal saat itu juga. Setelah lika-liku itu selesai, Mariano yang terluka parah pun tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan kembali ke kota. Yang tepat di tugu pawai kematian, Mariano pun meninggalkan senjata Arisaka yang sudah berjasa membantunya melewati kesulitan. Tamat ending yang sangat membagongkan. Entah bagaimana nasib Nawi selanjutnya, ditinggal sendirian oleh Mariano yang padahal Nawi sudah tidak punya rumah dan keluarganya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan tinggalin anak sendirian, karena hal itu akan membuat si anak kebingungan. Saya pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.